Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah persepsi atau pengenalan kita terhadap Allah menentukan segalanya. Saya ulangi. Persepsi atau pengenalan kita terhadap Allah menentukan segalanya. Persepsi itu adalah anggapan atau pembelajaran terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Ya. Pengenalan kita terhadap Allah menentukan segalanya. Apa sih yang kita kenal Tuhan itu? Apa sih persepsi kita tentang Tuhan? Mungkin akan ada banyak persamaan, ya. Jawab dalam hatimu, apa sih persepsimu terhadap Allah, terhadap Tuhan Yesus, terhadap Roh Kudus? Apa persepsimu? Karena itu akan membawa gaya dan style hidup kita, ketenangan hidup kita, dan keberkatan akan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana persepsi kita terhadap Tuhan? Kalau seseorang kita berjumpa hanya sekali saja, tentu kita kan sungkan. Masa kita berjumpa misalnya di ruang tunggu, kita mau naik pesawat, kita ngobrol aja, padahal kita nggak kenal. Kan? Nggak etis, nggak pantas kan? Nggak pantas, karena kita belum kenal. Tetapi kalau dengan sahabat kita, dengan teman kita tidak menjaga kata-kata, apa aja kita ngomong, sahabat. Kita tidak takut dia tersinggung, karena sahabat kan. Ya, sebutkan dalam hatimu sahabatmu. Apa aja kita omongin itu, tidak ada jaga-jaga perasaan. Kenapa? Karena kita mengenal dia, sangat dekat. Dengan atasan kita pun, dengan pimpinan kita kalau sudah dekat, semata-mata tidak formal-formal kali gitu ya. Karena sudah memang dekat gitu loh. Kadang seperti teman, ya kan? Seperti teman, seperti kawan. Padahal atasan kita, kenapa? Karena memang sudah dekat, sudah saling kenal, dia tidak akan tersinggung. Tapi coba misalnya kita punya atasan baru, kita langsung tatsus, ini apa ini? Enggak benar ini orang kan gitu ya. Karena masih baru pertama. Tapi begitu dekat, wah, anggota kita itu seperti sahabat kita. Saya banyak memimpin kantor ya. Tim saya itu jadi teman saya, jadi sahabat saya. Tidak bawahan saya. Tidak saya perlakukan mereka bawahan saya. Artinya tidak saya memerintah, tidak. Tapi sebagai tim work saya, sebagai sahabat saya, sebagai teman saya, dahsyat. Kinerjanya dahsyat. Kenapa? Saya tidak memperlakukan mereka sebagai bawahan saya, tapi sebagai tim saya, sebagai kawan saya, sebagai sahabat saya begitu. Nah, kira-kira demikian kita terhadap Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan itu jauh di sono, dia hanya di sorga, jauh banget ya. Ya, jauh banget. Bapa kami yang di dalam surga. Jauh pun engkau di surga, tetap dekat kepada yang memanggil. Ya. Kalau jauh dia di surga, jauh banget Tuhan itu. Ya. Persepsi kita, pengenalan kita terhadap Tuhan itu pasti kita sebut Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan dia yang menciptakan saya. Dari Adam dan Hawa. Dia yang punya otoritas, dia yang punya kasih anugerah, dia yang menyelamatkan saya, dan lain hal yang kita sebutkan. Tetapi kalau samantha di batas itu dia punya otoritas, semua orang tahu Allah itu punya otoritas. Ya kan? Semua orang tahu. Mau Kristen, non-Kristen, semua orang tahu dia penciptakan langit dan bumi. Hampir semua manusia di bumi ini, Allah yang menciptakan itu. Lalu apa beda kita dengan mereka pengenalan akan Allah? Ya, perbedaan kita, pengenalan kita akan Allah itu adalah, Yesus mengatakan, kita bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi engkau sahabatku. Kita bersahabat dengan Tuhan, kita bersahabat dengan Allah. Artinya, begitu dekatnya hubungan kita dengan sahabat kita itu.
Anytime saya mengatakan, aku lagi susah Tuhan, aku lagi di sini Tuhan, aku lagi begini Tuhan. Tidak harus kita pilih-pilih kata-kata sastra yang ini, kita pilih-pilih kalimat yang ini, enggak. Apa adanya kepada sahabat kita. Pengenalan kita kepada Tuhan, dia adalah sahabat kita. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya. Filipi 3 10 sampai 11. Filipi 3 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus membuat tekad dalam hidupnya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Roh Kudus, dan kuasa kebangkitan Yesus. Mengenal Allah. Ini satu tekad Rasul Paulus. Kita tahu Paulus itu adalah awalnya musuhnya Tuhan, karena dia menghabisi orang-orang percaya. Tetapi setelah berjumpa dia di suatu jalan menuju Emmaus itu, maka dia berjumpa dengan Tuhan, didengar suara Tuhan. Ya, dibutakan matanya, dan setelah sampai di tujuannya, matanya dibukakan, Roh Kudus bekerja. Maka dia menjadi alat Tuhan. Begitu dia punya keinginan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu ada banyak cara, ya. Ya, ada dengan cara intelektual kita, dengan kecerdasan kita. Ya. Orang-orang cerdas mengatakan, orang-orang intelektual mengatakan, begitu dilihat semua manusia, begitu dilihat alam, bulan, bintang, itu diciptakan Tuhan. Orang sedang mengenal Tuhan melalui intelektualnya. Kaum intelektual ini, kalau yang disebut dengan aliran liberalis, ya, menempatkan akal itu di atas segalanya, pengetahuannya di atas segalanya, firman Tuhan di bawahnya. Ini bahaya, ya. Itu aliran liberalis. Firman Tuhan tidak mutlak, mereka bilang begitu. Itu sebabnya kalau kita lihat di beberapa negara di daerah sana itu, ya, kalau gereja berubah jadi bioskop, gereja berubah menjadi mall, fakta itu sekarang di sana. Kenapa? Karena liberalis itu berkata akal duluan. Segala sesuatu ditentukan akal. Firman itu narasi. Nah, bahaya ini. Ya. Bahaya itu. Itu ada aliran begitu, kita lihat di sono. Ya. Saudara-saudara yang sering ke Eropa sana, biasa ini dulu gereja, sekarang jadi mall, biasa. Kenapa? Mereka berpikir segalanya akal. Benar, akal itu boleh mengenal Tuhan. Tetapi ingat, iman bukan berarti tidak memakai akal, ya, akal budi. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus memakai akal. Tetapi iman bekerja melampaui akal budi. Ingat. Jadi tidak hanya sebatas akal, tetapi kita harus mempunyai iman. Iman memampukan kita melompat dari suatu titik di bumi ini, memasuki pusat hati Allah. Artinya setelah pengetahuan, kita pakai iman untuk masuk hatinya Allah, untuk menembus surga, untuk menembus wilayah di mana ada Tuhan. Itu punya iman, tidak hanya pengetahuan saja. Karena pengetahuan terbatas. Semampu apa sih? Katakan orang IQ 140 ke atas itu udah jenius, ya. Bagus itu. Tapi mampukah orang jenius membahas Tuhan? Akalnya terlalu kecil, ya. Pengetahuan yang kita miliki adalah sampai pintu gerbang pengenalan akan Tuhan, masih sampai pintu gerbang. Tetapi iman yang kita miliki memampukan kita berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu,
untuk mengenal Allah tidak berhenti hanya sampai di pengetahuan. Pengetahuan itu hanya membuka pintu. Misalnya kita lihat bumi diciptakan Tuhan. Itu masih tataran umum. Tataran yang kedua mengenal Tuhan, orang belajar teologi, ya. Belajar teologi. Membaca Alkitab itu teologi. Teologi itu adalah ilmu untuk mengetahui, mempelajari Allah. Banyak cabang-cabangnya. Membaca Alkitab itu udah berteologi. Tetapi ada orang-orang teolog yang setelah dia belajar teolog, kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan, maka ilmu teolog hanya sebatas ilmu teologi. Karena tidak berjumpa dengan Tuhan. Hanya sebatas pembelajaran saja. Ya. Jadi orang-orang teolog harus diawali dari Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Ya. Kebetulan saya belajar teologi sekarang, ambil doktor teologi di STTBI Petamburan. Aku harus mengingatkan aku bahwa teologi bukan segalanya. Ya. Orang-orang teolog tanpa berjumpaan dengan Tuhan itu hanya ilmu, ya. Tapi harus belajar teologi. Jadi semua teologi harus, ya, semua teologi harus berawal dari Allah dan berakhir dengan pengenalan akan Allah. Itulah teologi yang benar. Dikenal Tuhan yang sebenarnya. Tingkatan yang ketiga yang dibutuhkan Allah untuk mengenal Allah itu adalah penyembahan kepada Allah. Kita menyembah Dia. Itu sebetulnya tingkatan yang ditunggu-tunggu Allah, kita mengenal Tuhan. Karena dengan menyembah Allah itu, ya menyembah dalam arti formal seperti ibadah begini, menyembah dalam arti luas, apa yang kita lakukan penyembahan kepada Tuhan, mau pebisnis ke, mau pekerja ke, mau orang karir ke, semuanya kita lakukan untuk penyembahan kepada Tuhan dalam arti luas, ya. Maka sewaktu kita menyembah Tuhan, penyembahan yang kita lakukan itu adalah pengenalan kepada Tuhan, menembus suatu wilayah yang tidak dapat diselidiki atau dimengerti oleh pengetahuan atau teologi. Ya kan? Tadi pengetahuan, ada teologi, ya. Titik yang paling puncak yang diinginkan Tuhan mengenal Tuhan sewaktu kita menyembah Tuhan. Itu di atas pengetahuan, di atas teologi, di atas akal, ya. Bahkan penyembahan yang kita lakukan sebagai pengenalan kepada Tuhan akan mengenal Allah, mengalami sendiri kehadiran Allah dan berjumpa dengan Allah, ya. Jadi sesungguhnya perjumpaan kita dengan Allah itulah pengenalan yang sesungguhnya. Ya. Karena kalau aku hanya berkata menurut teologi begini Tuhan, menurut profesor ini begini Tuhan, itu menurut katanya. Tetapi orang-orang Kristen, GPI, Narwastu dan seluruh pemirsa di mana saja pun berada, pengenalan Tuhan yang sesungguhnya adalah sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Sewaktu kita menyembah Tuhan. Saya bersyukur di gereja ini ada menara doa, ya, walaupun hanya jam 13 sampai jam 14. Itu luar biasa. Itu bukan dibuat-buat, ya. Itu dikehendaki Tuhan. Karena hidup kita adalah diinginkan Tuhan menyembah Tuhan, berdoa, lewat doa, menyembah Dia dan berjumpa dengan Tuhan. Ingat, tokoh yang kita agung-agungkan adalah tokoh Alkitab Daud. Daud dia tidak mencari harta, dia tidak mencari kerajaan, dia tidak mencari itu. Ya, jelas ditulis di dalam Alkitab. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Tapi dia melakukan penyembahan kepada Tuhan, dia mencari Allah. Dia sampai harus mengenal Allah itu sebenarnya bagaimana. Itu yang dilakukan Daud. Tetapi apa yang dikasih Tuhan? Ya harta dikasih, reputasi dikasih, ya kerajaan dikasih. Padahal dia tidak mencari itu. Itulah dahsyatnya pengenalan akan Allah. Makanya judul khotbah hari ini, pengenalan akan Tuhan menentukan segalanya. Serius. Pengenalan saya akan Tuhan menentukan segalanya. Ya masa depanku, ya anak-anakku, ya gereja, ya pelayanan,
Ya negeri kita ditentukan oleh itu segalanya. Kenapa? Dikala kita mengenal Tuhan, melalui pengetahuan kita tadi, melalui teologi, katakanlah kita baca firman Tuhan, melalui penyembahan kepada Tuhan, maka hadir Tuhan. Maka sesungguhnya kehadiran Tuhan itulah yang menentukan segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hadirnya Tuhan di gereja ini menentukan segalanya. Bukan karena khotbah saya. Hadirnya Tuhan di pelayanan kita menentukan segalanya. Itu sebabnya ada menara doa di sini supaya hadir Tuhan menikmati penyembahan kita. Hadirnya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita menentukan segalanya. Bukan karena kita cari-cari nama baik, bukan karena kita cari-cari reputasi, tetapi tokoh Raja Daud yang selalu mencari Tuhan, dia mencari Tuhan, maka yang lain-lain ditambahkan Tuhan. Ya nama baik, ya reputasi, ya kekayaan. Kita selalu berdoa, saya sebagai gembala sidang, berdoa untuk anak-anak Tuhan di sini. Tuhan, saya akan lihat kesaksian dari anak-anak Tuhan di GPI Narwastu. Kami akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Dan kita luar biasa. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian ya. Habis ibadah ini, Bapak Ibu, nanti pintu keluar itu kunci. Ya, kita ke atas lantai 4, kita fellowship makan bersama. Nanti akan kita dengar kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Habis makan pulang, nggak apa-apa. Kalau makannya 1 menit selesai ya udah pulang. Tapi dengar dulu kesaksian nanti. Ada yang bersaksi. Saya selalu berdoa seperti itu, Tuhan. Gerejamu yang kecil ini kami akan mendengarkan beberapa kesaksian yang dahsyat. Kenapa ada kesaksian yang dahsyat? Hadir Tuhan di gereja kita. Kalau nggak hadir Tuhan di sini, ini tidak ada di sini. Hampir semua penuh ini kursi, walaupun karena physical distancing, ya kan? Hadir. Kehadiran Tuhan menentukan segalanya. Di rumahmu, di rumah saya, di pekerjaan, di bisnis. Oleh karena itu tidak salah misinya gereja ini adalah fokus kepada Tuhan. Teman-teman saya para pebisnis, ya, fokusnya tetap Tuhan. Karena yang membuat berhasil itu adalah Tuhan. Yang membangun karir, fokusmu tetap Tuhan. Yang menentukan karirmu itu Tuhan. Jikalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang menguncinya, percaya. Itu sebabnya kita selalu berdoa untuk gereja ini. Tuhan, buka pintu Tuhan. Siapa tahu dunia ini mengunci pintu-pintu di tengah-tengah keluarga Tuhan. Tolong Tuhan. Tanganmu membuka itu. Dan kita melihat banyak pintu-pintu yang dibuka Tuhan. Ya, banyak pintu-pintu yang dibuka Tuhan. Itulah doa kita. Itu semua ditentukan pengenalan kita akan Tuhan, persepsi kita akan Tuhan. Ya, saya suatu saat berdoa. Saya kan pensiun, tapi anak saya bilang, Bapak jangan berhenti bermimpi. Wah, luar biasa lagi. Tetap Bapak bermimpi katanya. Lalu saya membuat sesuatu ini, lalu saya berdoa. Jawaban Tuhan Roh Kudus begini, segala yang dilakukan anak-anakku, yang saya lakukan, yang kita lakukan, lakukan saja. Tapi fokusnya bukan di situ, fokusnya Tuhan. Yang membuat itu berhasil adalah aku, kata Tuhan. Fokusnya Tuhan. Nah, ada pebisnis baru di sini, lakukan, fokusnya Tuhan, bukan bisnis itu. Yang membuat berhasil Tuhan. Kenapa harus berhasil bisnis dan apa? Nanti anak-anak muda dari sini akan dipakai Tuhan terbang sana, terbang sini, ya, terbang ke Papua, terbang kemana-mana untuk ada menyampaikan kesaksian. Tidak menunggu-nunggu. Nanti gereja yang saya kunjungi ada enggak PK? Ada enggak dibayar enggak pesawat saya? Ini akan diberkati Tuhan yang menangkap maksud Tuhan. Ini bukan sekedar khotbah, ya. Tuhan akan mengangkat anak-anaknya untuk kepentingan Tuhan. Diutus ke sana pergi. Ada uang untuk itu. Tidak harus menunggu jemaat di sana membiayai. Luar biasa kan?
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tangkap event ini. Jangan lepas. Tidak sekedar khotbah. Tangkap momen ini. Haleluya. Orang yang tidak mengenal Allah itu sebaliknya ya. Orang yang tidak mengenal Allah itu, mereka menyembah berhala, dukun-dukun, orang pintar. Jangan sekali-kali bertanya kepada orang pintar, orang minter ya. Orang cerdas boleh. Tapi kalau berbau mistik, dukun, yang disebut dengan orang pintar. Karena dunia ini tidak pernah mengatakan dukun orang. Dukun itu dukun, orang pintar. Halus kan? Kan saya alami. Saya merantau di beberapa tempat. Anggota saya kasihan dengan saya. Bapakku ini saya lihat polos. Nanti disantet, matilah ini Pak Kasten ini. Ayo Pak ke orang pintar. Saya bilang enggak. 1 minggu lagi datang lagi, ayo Pak ke orang pintar. Ke dukun maksudnya. Mereka enggak bilang dukun, orang pintar. Enggak, no. Ketiga kali dibilang, saya bersaksi. Kalau Tuhan yang saya sembah tidak bisa melindungi saya akan tinggalkan dia. Saya tidak akan ke orang pintar. Titik. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, ya berdukun. Minta rezeki dari sana. Bisakah setan memberikan rezeki? Bisa. Tapi lihat akhir hidupnya adalah neraka. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi kalau banyak orang-orang tak mengenal Allah, lalu ke orang pintar-pintar katanya, lalu minta rezeki katanya, lalu diberikan, jangan iri. Akhir hidupnya adalah neraka. Hanya 2 tempat di akhir hidup kita, surga dan neraka. Berbahagia kita hari ini yang ada kumpul di tempat ini. Karena surga diingatkan kepada kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hati-hati kepada anak-anak Tuhan. Enggak ada kemungkinannya kita akan ke dukun, saya percaya. Tetapi hati-hati berhala masa kini. Ya, yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak ibadah, waktu ibadah tidak fokus juga karena berhala. Apa itu berhala? Handphone. Ya, ya. Apa ini maksudnya Bapak ini kan gitu ya. Kecanduan game, ya, sehingga waktu untuk berdoa tidak ada. Sekarang udah banyak muncul psikolog, hati-hati anak kita. Ini pengarahan benar ini, ya, pengarahan benar. Banyak sekarang psikolog yang timbul, muncul karena banyak orang yang gila karena main game. Kenapa gila? Hari-hari dipegang game. Reaksinya ke tangannya, radiasinya ke tangannya, dia nggak pernah bersosialisasi seperti ini, tidak pernah fellowship seperti kita nanti di atas lantai 4, yang taunya adalah alat game. Ya game itu kalau gila, disodorkan bergame gila, akhirnya dia stres. Muncullah psikolog sekarang. Pasiennya siapa? Orang mantan game. Game, permainan. Game itu perlu. Tapi batasin waktu dan kenali game. Pak Gembala punya game ini enggak punya. Game saya catur. Ya, saya bukan pemain catur. 1/4 jam saya main catur udah saya hentikan. Selesai. Itu hanya menjaga keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Sebab kalau tidak seimbang otak, berhenti otak, kita lewat. Ya kan? Jangan sampai terikat. Itu berhala hari-hari ini. Anak-anak enggak jadi belajar karena game. Enggak jadi kebaktian karena game, enggak jadi baca Alkitab karena game. Hai, itu berhala, ya. Chatting WA, IG, Facebook, terus itu diikuti. Emang kita bisa makan dari Facebook? Emang kita masakan dari IG, tetap dari nasi kan? Sampai panas tangannya. Ya, tanggapin ini, tanggapin sono. Aduh. Hati-hati berhala, ya. Barang berharga misalnya, dia punya mobil yang bagus sekali, atau sesuatu barang dielu-elukan, ini luar biasa, sampai nggak bisa berdoa gara-gara barang itu, bahaya, nggak bisa. Atau misalnya memberhalakan karirnya, sampai nggak sempat ibadah, sampai nggak sempat berdoa gara-gara untuk karir, bernyanyi pun nggak sempat, menghibur keluarga pun nggak sempat. Kenapa? Karir, sedikit-sedikit karir. Hati-hati berhala masa kini. Ya, tidak mungkin kita ke dukun-dukun. Enggak.
Tapi hati-hati berhala. Strategi setan itu luar biasa. Hati-hati. Kalau bukan dari Tuhan, nggak usah diopenin, ya, yang dari Tuhan aja. Orang-orang tidak mengenal Tuhan itu berpikir sia-sia. Cara berpikirnya sia-sia. Ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Lanjut layarnya ya. Efesus slide yang ketiga. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Kenapa pikirannya sia-sia? Semua yang dipikirkan itu akan sia-sia. Karena akan masuk neraka. Sia-sia kan? Ya, dia mendapat harta dari dukun, dari ini, dari orang pintar katanya. Sia-sia. Itu masuk neraka semua. Sia-sia. Bersyukur kita yang mengenal Allah. Saya percaya karena kita kenal Allah maka kita ada di tempat ini. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak ada di tempat ini. Kita akan di tempat yang nggak tahu ya. Syukuri, terima kasih Tuhan. Aku bisa di tempat ini. Aku ada di tempat ini. Karena kita mengenal Allah. Anugerah Tuhan. Dan pengertiannya yang gelap. Gelap pengertiannya. Orang-orang tidak mengenal Allah, berpikirnya singkat-singkat aja. Ada tas dirampas, sudah selesai. Mencuri ya mencuri. Gelap. Tidak perlu ada hukum sebab akibat, enggak. Enggak dipikiri. Jauh dari persekutuan dengan Allah, hati-hati. Jadi kalau ada persekutuan-persekutuan, anak-anak Tuhan mulai tidak ikut, hati-hati. Persekutuan-persekutuan kita banyak. Ya menara doa ya sekali seminggu kasih waktu di sini datang. Ya, kalau yang jauh-jauh, ya ibadah tengah minggu ya ikut saja. Doa persiapan ikut saja. Karena kalau mulai kita jauh dari persekutuan dengan Allah, itu memulai kita akan jauh dari kasih karunia Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah itu luar biasa. Ya, dia didandani, dia diberikan hikmat pengetahuan luar biasa. Itu janji Tuhan kepada kita. Haleluya. Itulah orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah itu pertama dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, ya, slide-nya menyesuaikan, tolong slide menyesuaikan supaya bisa sambil dibaca oleh kita. Ya, ini slide keempat, slide yang ketiga, masih slide yang ketiga. Ya, orang yang mengenal Allah itu mengasihi dan menyembah Allah. Dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengenal Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia, siapapun itu orang yang mengenal Allah. Yang kedua, orang yang mengenal Allah itu memiliki Roh Kudus. Ya. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan karena Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat orang kok begitu ya rohaninya begitu. Kok begitu ya? Kok terus? Artinya menurut pandangan kita nggak pantas gitu ya. Nah, kita mengenal Tuhan karena Roh Kudus. Oleh karena itu mintalah roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat itu artinya pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan
juga di dunia ini akan kehidupan, akan segalanya, dan roh wahyu. Wahyu itu artinya kita minta dari Tuhan, dari Roh Kudus, dikasih tahu the next bagaimana, ke depan bagaimana Tuhan. Ini pandemi, ke depan bagaimana. Kalau kita berdoa, maka roh pengwahyuan akan Tuhan berikan. Gereja ini, dan kita merindukan jemaat-jemaat Tuhan yang punya nubuatan. Ya, roh hikmat. Mengetahui the next bagaimana. Ya, dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Saya banyak sekali bersyukur, saya banyak sekali menerima ini. Sewaktu saya berdoa, dan sewaktu kita betul-betul berdoa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan memberikan, menunjukkan jalan-jalannya. Ke depan begini, ke depan begini. Sebelum gereja kita ini ditahbiskan, saya bergumul benar-benar. Ada satu yang disampaikan Roh Kudus, pakai perspektifku. Ya, kita pakai cara Tuhan. Bukan hanya saya, semua kita. Kita pakai caranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, caranya, baik dalam pelayanan, baik di gereja, baik apapun, kita pakai cara Tuhan. Jangan cara kita, baik di keluarga, baik di kantor, kita pakai cara Tuhan. Itu sebabnya kalau nanti saudara-saudara masuk ke pintu sana, di situ ada pengumuman, persembahan gereja bulan kemarin, sekian, yang masuk sekian, pengeluaran 1, 2, 3. Ditulis di situ. Itu salah satu cara bagaimana mengelola manajemen gereja dengan perspektif Tuhan. Maka saya percaya suatu persembahan yang diletakkan di tempat ini, Tuhan berkenan. Kenapa? Kita kelola dengan caranya Tuhan, bukan cara saya. Bukan caranya bendahara. Lihat nanti di situ, boleh dipotret. Setiap bulan itu berubah. Ya. Tuh, di situ ada perspektifnya Tuhan. Nah, gereja ini terbuka untuk roh pengwahyuan. Kejar karunia ya untuk bernubuat. Oke. Jadi yang pertama tadi dari bacaan kita di atas firman Tuhan, yang pertama mengenal Tuhan yang dikehendaki Rasul Paulus, yang kedua persekutuan dalam penderitaan Yesus dan serupa dengan dia dalam kematian Yesus. Saya ulangi, persekutuan dalam penderitaan Yesus dan serupa dengan dia dalam kematian Yesus. Ini kita simak ini, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya ini? Persekutuan dalam penderitaan Yesus. Apakah kita harus melakukan seperti penderitaan Yesus? Apakah kita harus disalibkan? Ya. Apa maksudnya ini yang dimaksud oleh Paulus? Kita harus melalui penderitaan. Manusia di dunia ini melalui penderitaan. Ya, siapapun itu. Tapi kita harus klasifikasi penderitaan itu karena apa? Kalau orang menderita karena malas, ya, karena kebodohannya, karena suka bohong, ya, karena setan dia menderita, itu harus dilawan. Ya. Menderita karena malas, malas saja kerjanya. Enggak mau entah membuat apa, malas terus. Lalu menderita. Lalu kita tengking-tengking. Yang kita tengking malasnya dulu dong. Iya kan? Supaya rajin. Itu dulu. Kita tumpang tangan bagaimanapun, kalau tetap malas enggak bisa. Menderita karena akibat seseorang memilih satu sikap, itu ada akibatnya. Dia memilih malas, ada akibatnya, menderita. Ya. Kalau pemazmur Amsal mengatakan begini pemalas ini, orang yang malas itu sudah diambil nasi, memasukkan ke mulutnya, dia lalu tidur, lalu nasinya digini. Saya dari muda saya ingat itu, definisi malas bagi saya Amsal itu. Orang yang malas itu udah diambil nasi, mau masukkan ke mulutnya aja, dia tidur. Menderita, orang mau makan aja nggak bisa, nggak mau dia. Baca Amsal. Makanya harus baca Alkitab tiap hari, ya. Baca terus. Nah, menderita karena kebodohan yang nggak mau belajar, ya bagaimana? Lawan kebodohan, kita harus belajar. Belajar. Anak-anak muda belajar. Bapak aja yang tua masih mau S3 kok. Apalagi anak-anak muda, masukin aja. S1, S2, S3. Masukin. Tapi fokus bukan itu, fokus Tuhan. Yang mau berhasil S1, S2, S3 mu Tuhan.
Kalau kau fokus dengan sekolahmu itu, nanti kau nggak melayani lagi di sini, nggak ibadah lagi. Kenapa? Kuliah, ya kan? Karena kuliah. Beda loh. Style gereja ini dibuat Tuhan beda. Apa aja lakukan, mau pebisnis, mau kuliah engkau lakukan. Tapi Tuhan berkata fokusmu tetap Tuhan. Karena yang buat berhasil itu Tuhan. Jangan dirubah fokusnya. Nomor 1. Dan itu akan terjadi. Nah kalau penderitaan kita karena suka bohong misalnya. Aku ada beberapa orang lihat teman saya dari kecil yang suka bohong. Memang enggak cerah hidupnya. Suka bohong. Selalu bohong. Enggak. Menderita dia. Ya, karena itu memang enggak bagus. Atau menderita karena setan, ya itu harus kita lawan setan. Lawan. Lawanlah setan maka dia akan lari daripadamu. Karena kuasa Tuhan. Lawan, jangan takut. Ya ada kuasa Tuhan. Tapi kalau kita menderita memang suatu jalan yang wajib kita lalui. Karena salib, karena ini kita lalui saja. Kalau kita harus menderita, di ujung sana ada penyertaan Tuhan. Ada berkat. Lalui saja. Dengan fokus kepada Tuhan. Maka cara pandang rohani penderitaan yang kita alami merupakan jalan supaya kita alami kebangkitan. Ada kebangkitan dari kemalasan, ada kebangkitan dari kebohongan, ada kebangkitan dari itu semua. Kita harus bangkit, ya. Jangan berkubang di situ. Dan serupa dalam kematian Yesus, kata firman Tuhan ini, ya. Nah, apakah kita harus melalui kematian Tuhan Yesus? Hanya Tuhan Yesus yang melakukan misi itu. Kita nggak bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, menginginkan kita jemaat-jemaat Tuhan, kita harus ada kematian daging kita terhadap dosa. Ya, kita harus mati. Artinya jangan berbuat dosa. Di dunia ini ada 2 produk, ada produk Tuhan, ada produk setan. Iya kan? Jangan beli produk setan. Jangan beli. Saya nggak usah terangkan produk setan itu banyak. Pokoknya Tuhan memberikan wahyu, budi kepada kita akal, produk setan udah jangan beli. Produk Tuhan beli. Produk Tuhan itu buah-buah roh. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Langsung beli. Jangan tanya, ini ku beli enggak sukacita ini? Enggak, langsung beli. Tapi begitu ada produk setan, jangan beli. No. Sudah, tertutup pintu untuk itu. Ya, tertutup pintu untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir ini, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang pertama, kebangkitan rohani berdampak kepada kebangkitan jasmani. Tuhan memberkati umat-umatnya dari kebangunan rohani dulu. Ya, baru berdampak kepada keberkatan jasmani. Kalau dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17 dikatakan ya, Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya. Ada tidur secara rohani. Disinilah kebangkitan yang diinginkan Tuhan. Ya, harus bangkit. Ya. Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kalau kita bangkit dari situasi yang itu, Kristus akan bercahaya kepada kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini firman Tuhan. Anak-anak Tuhan nggak boleh bodoh. Ya, dengar enggak kesaksiannya Mongol Stres itu? Mongol Stres itu kan itu udah jenderal nih pengikut setan waktu itu, tingkat Asia. Udah jenderal bukan kopral. Terus ditanya dia di TV, apa yang tidak boleh pengikut setan itu? Dia bilang nggak boleh bodoh. Nggak boleh bodoh. Dipaksa harus belajar. Anak-anak Tuhan harus belajar. Nggak bisa. Nggak boleh bodoh. Di bidang masing-masing ya. Di bidang masing-masing. Harus. Maka dibilang, sebab itu janganlah kamu bodoh. Nggak boleh bodoh. Harus belajar. Ya, harus belajar. Itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan perspektif Tuhan. Nah, kalau kita melayani, ikuti perspektif Tuhan. Apapun ikuti caranya Tuhan, jangan cara kita. Sebab kalau cara kita akan sia-sia. Nah, kita kan bersahabat dengan Tuhan.
Boleh dong kita tanya, Tuhan ini saya mau tempuh. Ada restu Tuhan enggak? Nanti akan diberikan Tuhan tanda-tanda. Ya, akan diberikan Tuhan tanda-tanda. Bisa enggak ditempuh itu? Jangan memutuskan sesuatu dengan keputusan kita. Di ujung sana ada jalan buntu. Tapi tanya Tuhan. Ya, gunakan perspektif Tuhan. Ya. Di keluarga perspektif Tuhan, di pelayanan perspektif Tuhan, di karir perspektif Tuhan, di bisnis perspektif Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Ya. Kalau hadir Tuhan di situ, segala akan berubah. Kehadiran Tuhan menentukan segalanya. Yang kedua adalah tentang kebangkitan ini yang dimaksud Rasul Paulus. Orang-orang percaya kebangkitan rohani membuat kita hidup dalam kuasa Allah. Kebangkitan rohani kita ini membuat kita hidup dalam kuasa Allah. Matius 28 ayat 18, ini ayat terakhir. Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah dia bangkit dari kematian itu, maka dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, beritakanlah Injil. Aku menyertai engkau. Ya. Ini mandat kepada kita. Bahwa Allah yang kita kenal itu, Allah yang kita sembah itu, kepadanya sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Full power. Jadi anak-anak Tuhan full power karena Tuhan. Penuh kuasa, penuh otoritas karena Tuhan. Sebagai penutup daripada khotbah ini, bahwa kita mengenal Allah, pencipta langit dan bumi, punya otoritas tertinggi, penuh kasih anugerah, pengampunan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah sahabat kita. Dia Allah yang membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun. Oleh karena itu, kita serahkan hidup kita kepadanya.